Nama saya Shelly Bonaparte Silalahi, dan ini ceritaku. Seringkali kerabat dan teman menanyakan, gimana sih rasanya jadi istri polisi? Pertanyaan ini sering muncul karena saya kan tumbuh besar di lingkungan keluarga yang cukup moderat, sehingga saya pun tumbuh dewasa dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sosial yang cukup moderat juga. Setelah 16 tahun menikah dengan suamiku, kami diberkati dengan 3 darah yang manis-manis. Dan tentunya selain menjadi seorang bayangkari, saya pun memiliki karir kebetulan, karena ini adalah bentuk aktualisasi diri saya. Jadi pertanyaan tadi nggak pernah terbenam di dalam benak untuk waktu yang lama. Namun pada saat suami harus bertugas jauh dari rumah, sekarang saya jadi memiliki perspektif baru nih dalam mengartikan apa rasanya jadi seorang bayangkari. Pertama kali bertemu dengannya, gak pernah tuh terlintas sekalipun gimana sih tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dari perwira polisi. Saya sih selalu memang mempunyai kesibukan. Di rumah saya menjalankan peran sebagai seorang istri dari AKBP Sangkan Bonaparte Silalahi, dan sekaligus juga menjadi ibu bagi ketiga putri saya. Dan di luar rumah, saya adalah seorang pekerja profesional. Dan di antara kedua hal tersebut, saya harus bisa menyeimbangkan waktu untuk kegiatan bayangkari yang merupakan konsekuensi dari pernikahan dengan seorang anggota kepolisian di Republik ini. Dan rasanya 16 tahun juga merupakan waktu yang cukup untuk dapat mengadaptasi keadaan. Namun beberapa waktu lalu, suamiku ditugaskan menjadi Kapolres Batubara, sebuah kabupaten baru hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Jaraknya kurang lebih 3 jam deh dari Medan. Nah, karena keluarga kami itu kehidupannya sangat terpusat di Jakarta, saya memutuskan untuk pergi ke Batubara setiap Jumat malam seusai kerja, kantor, dan saya menghabiskan akhir pekan saya di sana untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri dan tentunya sebagai ketua bayangkari untuk cabang Batubara di sana. Nah, disinilah saya mulai banyak mengerti apa itu arti dari tantangan, kesuksesan, dan bagaimana kita dapat meraih semua itu. Banyak orang bermimpi untuk sukses, tapi sukses nggak akan terwujud ketika hanya ada dalam mimpi. Sukses cuma akan terwujud ketika ada usaha dan kerja keras. Nah, di saat saya hampir menyerah karena ada gitu pada saat-saat saya jadi terlalu lelah untuk melakukan semua itu, saat itulah saya melihat kembali ke belakang dan menyadari hal-hal yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Saya menyadari bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa besar uang yang bisa dihasilkan, tapi seberapa besar kehidupan kita bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Sebagai seorang abdi negara yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, waktu kerja suami tidak seperti pegawai negeri pada umumnya. Suamiku memiliki jam kerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karenanya sulit baginya untuk meninggalkan wilayah tugasnya. Nah, sementara kehidupan keluarga kami sudah begitu mengakar di Jakarta. Jadi kalau kami untuk memindahkan seluruh keluarga ke Batubara pada saat ini memang belum memungkinkan. Hal ini yang terkadang membuatku terbelah menjadi dua. Satu sisi pekerjaan di Jakarta kadang menuntut kehadiran saya. Pada saat yang bersamaan,
keberadaan saya sebagai Ketua Bayangkari Cabang Batubara diperlukan juga. Jadi berat rasanya untuk mengambil pilihan. Bahkan ketika pada saatnya saya akhirnya dapat memilih atau harus memilih, saat melaksanakan tugas pun perasaan tetap menjadi tidak tenang. Akan tetapi ada obat yang menghibur, yaitu pada saat saya berada di Batubara untuk mengurus suami, saya juga menemui anggota Bayangkari lainnya. Kebanyakan dari mereka ternyata juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alamin. Tapi mereka tetap tegar. Jadi sebagai ketua, saya pun harus lebih tegar lagi. Karena ternyata tidak sedikit dari mereka yang juga meniti karir, memiliki pekerjaan yang gak kalah beratnya deh dengan pekerjaan saya. Dan karena kebanyakan anggota yang bertugas di Batubara juga bertempat tinggal cukup jauh, sehingga mereka pun harus meninggalkan keluarga mereka di daerah mereka masing-masing demi panggilan tugas negara. Bahkan ada beberapa untuk waktu yang lebih lama. Dan saya harus bisa menjadi contoh bagi mereka karena mereka telah memberikan inspirasi untuk saya menjadi tetap tegar dalam menjalani peranku sebagai seorang ibu, seorang pekerja profesional, dan tak kalah pentingnya tentu sebagai seorang bayangkari. Sedikit demi sedikit, sebagai istri dari seorang Kapolres, saya mulai belajar untuk memimpin dan mengorganisir para anggota Bayangkari di Batubara. Dan hal itu menjadi satu kasihkan tersendiri. Saya harus bisa membimbing mereka menjadi pasangan yang pantas bagi suami-suami mereka. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, di belakang pria yang sukses ada seorang wanita hebat. Maka mulai saat saya masuk menjadi seorang Ketua Bayangkari Cabang Batubara, saya mulai menggalang beberapa kegiatan bagi para bayangkari, utamanya agar tidak terlalu lama berada jauh dari suami. Sehingga mereka juga mampu memahami apa resiko pekerjaan suami dan keberadaan mereka, dan peran mereka. Akhirnya kami pun sadar betapa pentingnya keluarga, baik bagi mereka yang kita dampingi, juga bagi anak-anak kita. Jadi saya mengharap ke depannya mereka pun jadi semakin solid di dalam sebuah keluarga. Di samping itu, peran kita sebagai bayangkari, mewakili suami kita di rumah, saat suami kita pergi bertugas, itu bukan hal yang mudah. Perilaku, perkataan harus selalu dijaga demi kewibawaan sang suami. Nah, bersama dengan para wanita tegar yang berada di Bayangkari Batubara, saya yakin kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik untuk keluarga dan masyarakat. Nama saya Shelly Bonaparte Silalahi dan saya adalah seorang bayangkari.